kalau yang belum menikah, yang sudah menikah jangan lupa. Yang paling pertama, kalau rezekinya lancar, di balik semuanya kasih dulu ke ibumu. Pak Sekjen, Pak Irjen, dan juga seluruh pejabat tinggi media dan pertama di lingkungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita tepuk tangan semuanya di sini. Yang pasti kalau saya pengalaman sih belum banyak. Kalau ilmu pasti ini Pak Wamen, Bu Wamen semuanya lebih banyak yang lebih hebat dari saya. Saya bagi-bagi pengalaman aja. Yang paling terpenting, teman-teman semuanya melakukan ini semua untuk cari rezeki untuk keluarga, benar? Nah, belum pada menikah atau sudah ada yang belum kan? Nah, belum. Udah, kalau yang belum menikah, yang sudah menikah jangan lupa. Yang paling pertama, kalau rezekinya lancar, di balik semuanya kasih dulu ke ibumu. Itu paling pertama, gaji pertama kasih ke ibumu. Yang udah nikah juga sama Mas Ibu, yang udah nikah, yang udah punya suami ataupun yang udah punya istri, tetap kasih ke ibumu. Nanti insya Allah pasti aja lebih berkah barokah. Karena kan kita nyari rezeki, nyari berkah barokah dimanapun kita berada. Apalagi ini tadi baru dikasih tahu sama Ibu Kristina, ya, ada 310 orang ya yang hari ini dikumpulkan di sini. Nanti insya Allah ini ada yang mungkin kerjanya di luar, di kantor kita di daerah, di kantor di daerah ataupun ya bisa juga ada yang ke luar negeri juga bisa ada yang nanti ke luar negeri. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, doa keluargamu, doa ibumu itu yang akan menjaga, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu yang paling penting. Jadi yang paling terpenting apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman, buat sebutnya apa ya, adik-adik, padahal kita semua juga, buat semuanya di sini adalah pejuang pencari rezeki, ya sama-sama juga kalian adalah pahlawan bangsa juga, karena semuanya CPNS itu atau PNS itu gampang-gampang susah, semuanya itu garis tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan, yang paling terpenting kalian punya motivasi yang baik. Yang paling terpenting adalah, saya selalu bilang, kalian sepintar-pintarnya dimanapun, ilmu pendidikan itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari ilmu pendidikan, yaitu ilmu kehidupan. Dimana adab itu nomor satu. Karena kita kan tinggal di daerah timur, tetap sopan sama senior kita, sama yang lebih tua, tetap harus sopan. Karena sahabat-sahabatnya kita, sepintar-pintarnya kita, kalau kita nggak punya adab sama aja nol. Jadi kalau adabnya kuat, apalagi agamanya kuat, insya Allah dari godaan-godaan setan kalian akan jauh. Itu yang penting. Paling setannya mampir doang, numpang lewat. Habis itu setannya kita takut-takutin balik, biar dia pergi. Dan juga ini CPNS ini kan telah mendapatkan penjelasan singkat dan tujuan orientasi, pengenalan budaya kerja, nilai-nilai ASN, ini struktur organisasi dan tupoksi unit kerja selama masa tersebut. Nah, diharapkan kepada para CPNS yang masih relatif muda harus menyadari bahwa ASN adalah pilar utama dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara. Jadi kalian ini adalah calon-calon yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Jadi semuanya kita bertumpu pada kalian semuanya. Ini ada seluruh Indonesia kumpul kali ya? Seluruh Indonesia kumpul ya? Ada yang dari Indonesia bagian barat, mana di bagian barat? Bagian barat? Jawa? Pulau Sumatera? Oh, Sumatera. Sumatera udah. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan. Oh, ada juga Sulawesi. Ada di Papua atau Ambon, ada juga. Tuh. Berarti tepuk tangan kalian semua adalah orang-orang yang terpilih untuk memenangkan bangsa negara kita. Jadi yang paling terpenting itu dia tadi, kalau sepinter-pinternya kalian mau S1, S2, S3, S4 sampai S banyak sampai pilek sekalipun ya, kalau kalian nggak punya adab, nanti suatu hari pilarnya kalian itu nggak kuat. Karena kalian adalah pilar bangsa, pilar hati kalian terus kuat. Nanti kalian tergoda, nanti kalian amit-amit korupsi, judi online, apalagi nanti kena narkoba dan lain-lain. Itu kalau kalian sudah menjadi PNS, kalian ini sudah menjadi wajah bangsa.
Jadi kalian juga harus ingat, apapun yang kalian lakukan, setengah diri kalian ini sudah menjadi pahlawan dan sudah menjadi muka ataupun wajah bangsa Indonesia. Jadi jangan bikin malu, yang paling utama jangan bikin malu negara, jangan bikin malu keluarga, jangan bikin malu diri sendiri. Apalagi jejak digital sekarang ini udah, kadang aja saya dulu waktu bujangan saya disebutnya playboy. Anak saya kalau mati papa lagi playboy, itu ya karena saya suka malu. Padahal itu dulu bercandaan. Tapi ya ingatlah, kalau hal-hal yang lebih dari itu, kalau korupsi seperti itu, hati-hati ya, tetap dijaga. Yang paling terpenting, harapan saya buat CPNS, buat PNS yang lain, semuanya harapan saya tentunya pastinya juga bisa cepat beradaptasi, bisa belajar dan bisa bekerja sama. Inovasinya harus bagus, harus inovatif juga, dan yang paling penting harus jujur. Itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh silakan, ataupun mau ditambahkan silakan. Kita buka karena waktunya Mas Raffi juga. Oke, karena waktunya Mas Raffi juga terbatas, pastinya pengen foto bersama kan? Biar langsung di-upload kan? Pertanyaannya hanya boleh 2, oke? Satu sebelah dia 3, dan satu sini, satu sini. Cepet-cepetan. Yang pertama, oke, satu sebelah sana. Masih belakang. Ayo buruan. Ayo PNS, gak boleh malu-malu. Ayo. Ya. Ayo deh, tanya deh. Ini. Oh, itu 1, ini 2. Udah 2 kita batasin. Ayo Mas, silakan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Lukas Nabila, penempatan NTB, mau tanya ke NTB? Ya. NTB, Nusa Tenggara. Nah, sebagai PNS di era digital sekarang kan kita wajib nih untuk branding. Kalau PNS harus kerjanya nggak kayak dulu yang datang nongkrong. Tips dari Mas Raffi untuk Pak Raffi untuk Oke, sama aja. Apa itu sebenarnya boleh? Saya di sana nengok kok. Apa kalau aja. Tips dari Pak Raffi untuk kita agar branding digital kita di sosmed itu bagus, gimana sih Mas? Ya, Branding. Oke, yang paling utama itu benar, kerja keras itu penting, tapi yang lebih penting yaitu kerja cerdas. Nah, kalau kerja keras, percuma kalau nggak kerja cerdas. Kita kerja keras 24 jam, tapi nggak cerdas-cerdas, nggak hasilnya nol. Yang paling penting itu kerja cerdas. Di mana kerja cerdas itu kita bisa selalu menjadi bunglon. Kita harus tahu, misalnya contoh sekarang yang lagi in apa, yang sesuai pada zamannya lagi berkembang apa. Teman-teman PNS juga harus tahu yang lagi hype apa. Hype-nya sesuatu hal itu bisa kita sinergikan dengan etos kerja kita. Contoh sekarang PNS-nya juga PNS, tapi saya PNS-nya pegawai negeri Rafi. Kalau di rumah. Jadi contoh, tadi bagus untuk branding. Jadi sekarang ini ada yang namanya social media branding, itu sampai ke awareness ke dirinya sendiri. Itu perlu ada corporate branding, ada persona branding, ada sampai ke personal branding. Jadi buat teman-teman, saya juga ngejelasin kemarin, kalau bermain sosial media itu jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Tetapi saat kalian bekerja sebagai PNS, yang paling terpenting saat kalian boleh memberikan tanggapan, boleh memberikan postingan, apapun itu sekreatif mungkin, tetapi jangan provokatif. Karena kalian sudah label, saya tuh sampai sekarang percaya nggak percaya, gini-gini, follower saya 76 juta. Tapi saya itu nggak pernah balas-balasin komen orang yang nyerang, nggak pernah sampai detik, nggak pernah. Sedih aja, pokoknya nggak pernah sampai sebelum dilantik sampai sekarang nggak pernah. Saya itu cuma baca komen aja. Setelah dibaca itu dijadikan refleksi diri aja. Nggak perlu kita tersulut, tidak perlu kita membalas komen. Kecuali memang hal-hal yang perlu banget sudah membawa instansi negara, kayak misalnya
ada satu kejadian yang memang kita bikin hashtag bersama-sama untuk kebersamaan NKRI, ayo boleh kita lakukan. Tapi kalau hal-hal yang kecil daripada nanti tergoreng-goreng nggak usah gitu. Dan juga kalau mau posting nggak apa-apa, teman-teman boleh. Saya selalu mengibaratkan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu adalah seorang pesepak bola. Dia adalah pemain atlet sepak bola dengan followers terbanyak di dunia. Followersnya dia udah 600 juta kalau nggak salah. Tapi profesinya dia adalah pemain bola. Saat dia bermain bola, dia kan nggak main Instagram gitu loh maksudnya kan. Tapi tetap dia beradaptasi dengan hal-hal yang dilakukan di luar pekerjaannya atau di dalam pekerjaannya. Dia pintar-pintar membagi waktu itu gitu. Jadi memang kalau di agama Muslim ya kita di Islam itu kan ajarkan kepada anak cucu kita sesuai dengan perkembangan zamannya. Di zamannya seperti Oke. Zamannya seperti ini, ya kita tuh terus belajar. Jadi terkadang saya aja punya anaknya Rafathar. Dulu saya diajarin sama orang tua saya beda. Ambil yang baik-baiknya yang diajarin sama orang tua saya. Tapi saya mengajarin ke anak saya juga beda sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nggak apa-apa bermainlah digital sebaik-baiknya, sesopan-sopannya juga. Jangan juga nanti ya ada nih anak zaman sekarang biasanya kalau mau nyampah kita pakai second punya berarti lu. Ada yang punya kalau mau melampiaskan kesalahan pakai second akun, udahlah nggak usah lah gitu. Maksud saya untuk apa gitu, malah second akun kayak gitu malah nanti disangka buzzer, disangka apa. Udah sekarang ini kita harus berdampingan. Sama halnya ada kan makhluk benar dan makhluk goib itu kan ada kan. Ibaratnya percaya nggak percaya, hidup ini kan harus berdampingan. Sama halnya kita manusia sebagai manusia yang hidup di beneran sama di sosial media. Ya kadang di sosial media kalau kita berantem omong-omongan kan kita sama kayak berantem sama angin, pukul-pukulan juga nggak kerasa. Tapi kalau ketemu orang langsung kan kita bisa berhadapan-hadapan. Tetapi semua itu kita harus berdampingan. Jadi buat teman-teman tetap PNS menurut saya teman-teman semuanya hal-hal yang baik silahkan di-share. Tapi jaga setelah kalian apalagi sudah membawa nama negara seperti ini, jaga yang baik, jangan provokatif. Kalaupun ada suatu hal yang hoax ataupun apa, cepat langsung diklarifikasi dengan baik gitu. Dan juga hati-hati juga sekarang kan sosial media itu kalau zaman dulu baru naiknya berita besok atau lusa. Hari ini mungkin saya ngomong sekarang 5 menit kemudian udah bisa naik lagi. Jadi hati-hati. Dulu kan ada yang bilang mulutmu harimaumu, sekarang udah dibilang malah jarimu jerujimu gitu. Jadi harus hati-hati, harus lebih pintar dan harus lebih peka. Gunakan sosial media untuk menjadi manfaat untuk